Bapak Ibu tadi bisa lihat kan bahwa yang saya putar adalah tentang negara Sumeria. Jadi di sini menceritakan tentang bagaimana orang Sumeria itu yang dipuji-puji oleh orang Barat, yang dikatakan sebagai negara pertama yang mengenal peradaban. Cuman mereka lupa ternyata di candi kita, di Candi Sukuh, jadi Candi Cetro, maaf, di Candi Cetro ternyata ada patungnya sedang membleh seperti tadi itu. Nah di sini kan sungguh sangat sayang ya peninggalan purbakala kita ini kalau tidak segera kita ungkap, apalagi yang terjadi saat-saat ini justru penghancuran yang luar biasa. Dan rata-rata kalau misalkan saya menemukan suatu situs akhir-akhir ini yang saat ini misalkan ketemu patung masih utuh, bulan depan tinggal separuh, bulan berikutnya tinggal seperempat, bulan berikutnya tinggal jadi pasir. Dan maka saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau bisa ikut membantu saya dalam, kalau misalkan menemukan patung atau misalkan menemukan sisa-sisa kejayaan nenek moyang kita, karena itu bagaimanapun juga adalah barang tinggalan dari orang tua kita, sebaiknya harus kita pelihara. Saya kira sanggup ya bapak ibu-ibu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nah, ada dua, kita batasi 3 ya. Kemudian nanti Mas Dibdoan sama Tia Iri sama Pak Budi nanti. Terima kasih. Saya Karim. Cukup menarik, tapi ada yang cukup mengada juga. Mas Agung tadi bilang bahwa Mas Agung itu seorang latar belakang geolog ya. Tapi tidak dijelaskan yang sejak awal juga dari Mas Agung itu umur batu itu ada nggak logikanya? Karena kan sangat jelas ketika membicarakan tentang relief itu umur puluhan ribu tahun yang lalu, dan saya yakin Mas Agung belajar tentang mengukur umur itu bisa tahu. Itu pertama. Kedua, saya minggu lalu kalau kita di Jepang dan di Suku memang benar ada gambar-gambar seperti itu, relief semacam itu, dan saya pikir memang sudah sangat tua. Poin saya di sini, apakah dengan mengingat itu, dengan mengembalikan, meromantiskan kita ke masa lalu, akan membalikan kejayaan yang bahkan itu belum jelas apakah itu milik kita atau nenek moyang kita. Kalau kita belajar dari negara-negara maju, apakah mereka juga seperti itu, atau sebenarnya apa yang ingin Mas Agung kemukakan? Oke, terima kasih. Di sini untuk ukuran waktu sebenarnya ada 2 macam. Kalau misalkan tadi ada gajah, itu bisa dipakai untuk ukuran waktu. Tapi untuk ukuran yang logis kita bisa menggunakan yang dinamakan tes radiometri. Tes radiometri itu tes yang menggunakan sistem radioaktif. Jadi sisa radioaktif yang tersisa di situ itu bisa kita ukur sehingga nanti kita bisa mengukur di berapa tahun. Tapi tes radiometri hanya bisa berlaku di atas 1000 tahun. Di bawah 1000 tahun tidak bisa. Saya pernah uji, tapi kalau saya ngomong tidak fair. Di sini rata-rata di atas 10.000 tahun. Cuman sayang sekali seperti Candi Sukuh dan Candi Cetro itu dikatakan abad 14, padahal bukan. Menurut saya tidak. Terus maksud saya bernostalgia dengan apa yang pernah nenek moyang kita alami, sebenarnya supaya kita itu mulai mengerti lagi kenapa sih bangsa kita dulu kok pernah bisa segitu, padahal teknologi belum ada. Di sini ada teknologi yang miss, yang hilang. Salah satu contoh, kalau Bapak Ibu pernah membaca yang namanya Negara Kertagama, di Negara Kertagama ada aturan setiap adipati harus datang ke pusat kerajaan tiap 35 hari. Bisa dibayangkan waktu itu masih banyak hutan lebat. Bagaimana caranya seorang adipati, misalkan yang dari Bandung, mau datang ke Trowulan, naik kuda, berapa lama? Pasti di atas 2 minggu. Pulang lagi di atas 2 minggu lagi. Kalau pas 2 minggu berarti sudah 4 minggu. Sudah 28 hari. Nah, terus pemerintahnya kapan? Waktunya habis di jalan. Ada yang hilang, teknologi yang hilang. Itu harus kita cari. Karena teknologi ini kalau kita ketemukan, ini bisa membuat negara-negara menjadi seperti itu lagi. Dalam mencari ini, saya tidak bisa sendirian. Maka kalau misalkan satu kelompok ini semuanya bisa ikut mencari teknologi tersebut, kita bisa gunakan untuk memperbesar negara kita, jangan sampai seperti ini lagi. Saya kira cukup jelas, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi?
Assalamualaikum, Pak Rudin Harahap. Konsep saya ada dua yang di elaborate sama saya bahwa memang kalau berdasarkan jawaban Mas Aku bahwa tidak ada teknologi atau taruh penelitian yang bisa membuktikan umur batu yang di atas 1000 tahun ke atas, ya memang ini menjadi kelas ya argumentasinya gitu ya. Justru yang 1000 tahun ke atas bisa radiometrik, di bawah 1000 tahun jadi bisa. Ini umur batunya udah dapat kisarannya. Iya. Astana dalam bahasa Rusia sama dengan Astana dalam bahasa Sanskerta, artinya tempat yang luas. Seperti kereta yang di Yunani itu di sana artinya kura-kura. Dalam bahasa Sanskerta kereta juga artinya kura-kura. Yang lebih ekstrem lagi di Bukit Knossos itu pernah ditemukan gamelan Jawa dalam Sendro di sana. Itu beberapa nama yang saya pikir persis ya, seperti Isparai di daerah Rusia juga artinya anugerah, di sini juga artinya anugerah. Ada banyak kesamaan seperti itu yang sungguh sangat aneh. Kok bisa nenek moyang kita bisa sampai mana-mana? Padahal waktu itu teknologinya apa? Kemampuannya seperti apa? Kalau dikatakan naik kapal juga tidak masuk akal, karena kalau kapal untuk mengarungi seluas itu dan laut yang sebegitu kerasnya, teknologi waktu itu saya pikir belum sanggup. Pasti ada sesuatu hal yang hilang saat ini. Nah, inilah tugas kita untuk mencari bersama-sama dengan cara paling tidak mempelajari dari beberapa data artefak yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, sehingga jangan kita rusak. Gitu Pak, jelas?